Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome to my video. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya tentunya. Jadi sesuai dengan judulnya, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai apa sih quality cost atau biasa disebut biaya kualitas itu. Mulai dari pengertian, tujuan, klasifikasi, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Elmira Benita dengan NIM 19622007 dari kelas akuntansi PAI 1. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah akuntansi B2 di bawah bimbingan dosen saya, yaitu Ibu Charlie Marlinda, SE MAK AKCA. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan ini bersumber dari dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal berjudul Analisis Biaya Kualitas dalam Upaya Mengurangi Produk Cacat pada PT Fajar Utama Intermedia Kendari, jurnal dari Andi Basruwawo, Emilia Nurdin, dan Mildayati tahun 2020, volume 5 nomor 2 halaman 307 sampai 317. Dan jurnal yang kedua yaitu jurnal yang berjudul Biaya Kualitas, Produktivitas, dan Kualitas Produk, sebuah kajian literatur dari Linda Lores dan Retnawati Siregar tahun 2019, volume 5 nomor 2 halaman 94 sampai 101. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas yang pertama tentang pengertian biaya kualitas, yang kedua klasifikasi biaya kualitas, ketiga menghitung biaya kualitas, dan yang terakhir adalah laporan biaya kualitas. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Tak kenal maka tak tahu. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih dalam ke biaya kualitas, alangkah lebih baik kalau kita tahu dulu apa itu kualitas. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kualitas? Pasti kata kualitas sudah tidak asing, bukan? Misalnya, ketika mau beli suatu barang, pasti kita sering bilang, kualitas barangnya bagus nggak ya? Harga segitu, pasti kualitasnya kurang bagus. Atau, wah kualitas barangnya oke banget, kualitasnya terjamin. Nah, jadi maksud kualitas di sini itu adalah, menurut Hansen dan Mowen tahun 2013, kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Kualitas juga merupakan ukuran relatif tentang hal yang baik. Lalu, gimana caranya kita tahu kalau suatu produk itu berkualitas atau tidak? Apa yang dijadikan indikator dalam mengukur kualitas suatu produk? Jadi, pada dasarnya, produk atau jasa yang berkualitas adalah produk atau jasa yang sudah memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Jadi, produk bisa dikatakan berkualitas kalau sudah memenuhi ekspektasi pelanggan. Berarti kualitas itu sangat subjektif ya. Jika standar kualitas pelanggannya tinggi, sudah pasti sulit untuk memenuhi standar kualitasnya. Berlaku juga sebaliknya. Kita pasti sudah sering melakukan hal ini sebagai konsumen. Misalnya, memberikan rating pada aplikasi transportasi online maupun aplikasi online shop. Apakah kita sudah puas dengan pelayanan yang diberikan? Untuk memenuhi ekspektasi pelanggan tersebut dapat dilihat dalam beberapa dimensi ukuran kualitas, yaitu yang pertama kinerja, yaitu seberapa konsisten dan seberapa bagus kualitas produk. Kedua, estetika atau memperhatikan bentuk suatu produk. Ketiga, service atau kemudahan perawatan dan perbaikan suatu produk. Keempat, fitur atau keunikan dan perbedaan suatu produk dengan produk lain yang sejenis. Kelima, yaitu keandalan, yaitu apakah produk dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Keenam, yaitu tahan lama atau berapa lama suatu produk dapat digunakan. Ketujuh, yaitu kesesuaian kualitas atau berapa ukuran suatu produk dapat memenuhi spesifikasinya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kecocokan penggunaan atau seberapa sesuai kinerja produk dengan yang diiklankan. Nah, supaya lebih paham mengenai pengertian biaya kualitas, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Contohnya, kamu memproduksi keripik kentang. Berarti proses produksinya yaitu pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kalau sudah jadi, kemudian dikemas, lalu dilakukan pengepakan untuk didistribusikan ke konsumen. Tapi, di dalam proses produksi tersebut, terdapat kemungkinan menghasilkan 3 hal, yaitu produk sempurna, produk cacat, atau produk rusak. Misalnya, keripik kentangnya terlalu asin, masih bisa ditambahkan bahan lain agar rasanya sesuai dengan standar yang ditentukan.
Atau ketika pengemasan, bungkusnya sobek, kemudian diganti dengan bungkus yang baru. Nah, produk cacat dan produk rusak inilah yang mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya kualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika produk yang cacat atau rusak ini tidak diberikan perbaikan? Otomatis akan mengecewakan pelanggan dan akhirnya mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan. Waduh, kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Jadi, biaya kualitas ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki kualitas produk atau untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Biaya kualitas ini perlu dikelola sedemikian rupa untuk mencapai suatu tingkat kualitas agar produk yang dibuat atau jasa yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi rancangan dan bebas dari cacat tentunya. Mengapa biaya kualitas diperlukan? Karena melalui analisis biaya kualitas dapat diketahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu pengendalian kualitas produk dan kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan biaya tanpa menurunkan kualitas yang dihasilkan. Biaya timbul karena adanya aktivitas. Aktivitas apa saja yang menimbulkan biaya kualitas? Jadi, ada dua klasifikasi biaya kualitas, yaitu yang pertama aktivitas pengendalian, yaitu aktivitas yang menimbulkan biaya pengendalian. Yang kedua yaitu aktivitas kegagalan, yaitu aktivitas yang menimbulkan biaya kegagalan. Yang pertama yaitu biaya pengendalian. Ada dua jenis biaya pengendalian, yaitu biaya pencegahan atau prevention cost dan biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya pencegahan yaitu biaya yang timbul untuk mencegah kualitas yang buruk selama proses produksi barang atau jasa. Contohnya yaitu biaya pelatihan, penelitian kapabilitas proses, survei vendor, desain dan perencanaan kualitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu biaya yang timbul untuk menentukan apakah produk dan jasa sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya segala jenis pengujian atau testing dan inspeksi, pembelian peralatan pengujian dan inspeksi, peninjauan kualitas dan audit, biaya laboratorium, dan lain-lain. Semua biaya pengendalian tersebut akan dianggap manajemen sebagai investasi karena hanya mengeluarkan jumlah yang besar di awal saja. Berikutnya ada biaya kegagalan. Biaya kegagalan ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal terjadi ketika produk atau jasa tidak sesuai spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Contohnya, biaya scrap dan pengerjaan ulang, biaya perubahan desain, biaya kelebihan persediaan, dan lain-lain. Sedangkan biaya kegagalan eksternal terjadi karena produk atau jasa gagal memenuhi atau memuaskan permintaan atau kebutuhan pelanggan setelah produk atau jasa tersebut sampai di tangan pelanggan. Contohnya biaya garansi, biaya pengembalian produk atau retur, biaya penanganan keluhan pelanggan, biaya ganti rugi, dan lain-lain. Semua biaya kegagalan tersebut akan dianggap manajemen sebagai biaya karena dinilai merugikan. 3. Menghitung biaya kualitas. Contoh soal. Pada awal tahun 2020, PT kita mengadakan program peningkatan kualitas yang bertujuan untuk mengurangi jumlah produk cacat. Pada akhir tahun, laporan dari manajer produksi menyatakan bahwa jumlah pembatalan produksi dan pengerjaan ulang menurun. Direktur perusahaan tersebut senang dengan hal tersebut, tapi menginginkan beberapa penilaian keuangan. Untuk membuat penilaian tersebut, berikut data keuangan yang dikumpulkan selama tahun berjalan. Dari data keuangan tersebut diminta klasifikasikan biaya-biaya tersebut menjadi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Hitunglah biaya kualitas berdasarkan presentasi penjualan untuk setiap tahun. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? Asumsikan pada tahun 2020 biaya kualitas dikurangi menjadi 2,5% dari penjualan. Berapakah kenaikan laba karena peningkatan kualitas? Dan yang terakhir, buatkanlah laporan biaya kualitas untuk tahun 2020.
Baiklah, untuk menjawab soal nomor 1 yaitu klasifikasi biayanya sebagai berikut, yaitu biaya pencegahan terdiri dari pelatihan, biaya penilaian yaitu inspeksi produk dan inspeksi bahan baku, biaya kegagalan internal yaitu penghentian produksi dan pengerjaan ulang, biaya kegagalan eksternal, garansi produk. Baiklah, dari data klasifikasi biaya tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2019 biaya kualitasnya adalah 80.000 ditambah 200.000 ditambah 120.000 ditambah 800.000 ditambah 1.200.000 ditambah 1.600.000, totalnya menjadi 4 juta atau 20% dari penjualan. Sedangkan biaya kualitas untuk tahun 2020 adalah 160.000 ditambah 250.000 ditambah 80.000 ditambah 600.000 ditambah 800.000 ditambah 1.200.000, totalnya adalah 3.090.000 atau sebesar 15,45% dari penjualan. Dari biaya kualitas tahun 2019 dan 2020 ini diketahui bahwa laba meningkat sebesar 455.000. Dan untuk nomor 3, diasumsikan pada tahun 2020 biaya kualitasnya dikurangi menjadi 2,5% dari penjualan. Jadi biaya kualitas 2,5% dari penjualan dikali 20 juta sama dengan 500.000. Laba sama dengan 3.090.000 dikurangi 500.000 sama dengan 2.590.000. Berikutnya yaitu 4. Laporan biaya kualitas. Nah, berikut adalah contoh laporan biaya kualitas untuk PT kita periode 31 Desember 2020. Dapat dilihat bahwa total biaya pencegahannya adalah 160.000 atau sebesar 0,8% dari penjualan. Sedangkan untuk total biaya penilaian yang terdiri dari inspeksi produk dan inspeksi bahan baku adalah sebesar 330.000 atau 1,65 dari penjualan. Untuk biaya kegagalan internal yang terdiri dari penghentian produksi dan pengerjaan ulang totalnya adalah 1.400.000 atau 7% dari penjualan. Dan yang terakhir yaitu biaya kegagalan eksternal yang terdiri dari garansi produk sebesar 1.200.000 adalah 6% dari penjualan. Sehingga seluruh total biaya kualitas PT kita per 31 Desember 2020 adalah 3.090.000 atau sebesar 15,45% dari penjualan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai quality cost. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful world.